Bab 851. Victoria berada di toilet dalam waktu yang sangat lama. Lebih dari setengah jam masih belum keluar. Victoria, kamu baik-baik saja kan? Daniel mengetuk pintu toilet. Tidak ada respons. Dia merasa ada yang tidak beres dan segera mendorong pintu untuk masuk. Namun, ketika melihat pemandangan di depannya, Daniel tercengang. Victoria berbaring telanjang di dalam bak mandi. Tubuhnya yang putih dan bersih tampak sangat menawan. Air yang jernih beriak di tubuhnya, seolah-olah sedang menarik kulitnya. Daniel segera berbalik badan. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Maaf, aku kira kamu." Ia dengan cepat berjalan ke arah luar. Tetapi setelah berjalan satu langkah, dia merasa ada yang tidak beres dan menoleh untuk melihat. Ternyata Victoria telah jatuh pingsan, makanya terbaring di dalam bak mandi dan tidak bergerak. Daniel segera menggendong Victoria keluar dari bak mandi, membungkusnya dengan handuk dan meletakkannya di atas ranjang. Lalu menepuk-nepuk wajahnya dengan lembut. "Victoria, Victoria." Victoria pelan-pelan sadar dan menatapnya dengan mata yang kabur. Wajahnya yang cantik sangat pucat. Matanya memancarkan air mata yang berkilau. Tampaknya sangat menawan. "Aku antar ke rumah sakit." Daniel mengambil ponsel dan bersiap-siap mau menelepon. Namun, Victoria malah tiba-tiba memeluknya dan menangis di dalam pelukannya. Tubuhnya yang mungil dan lemah gemetar, seolah-olah sedang melampiaskan semua kesedihannya pada saat ini. Ponsel Daniel terjatuh di atas ranjang. Sepasang tangannya kaku, tidak memeluk dan juga tidak mendorongnya. Victoria sangat kasihan, membuat orang simpati padanya. Sekarang dia hanya ingin ada sebuah bahu yang bisa membiarkannya menangis sebentar. Dia tidak ingin mendorongnya dengan kejam. Pada saat ini, tiba-tiba ada suara pengawal yang berteriak di luar. "Siapa kalian? Pergi!" Saat ini, brak, pintu kamar terbuka karena didobrak. Kemudian sekelompok wartawan bergegas masuk. Mereka memotret Daniel dan Victoria. Victoria meringkuk dalam pelukan Daniel. Dia terkejut gemetaran. Tiba-tiba, handuk di tubuhnya terlepas. Daniel segera mengambil selimut untuk menutup tubuhnya. Dia menoleh dan berteriak, "Apa kalian ingin mati?" Orang-orang itu mundur karena dikejutkan olehnya. Ada beberapa orang yang bernyali kecil kabur duluan. Beberapa orang yang bernyali besar masih terus memotret. Pada saat ini, dua pengawal bergegas kemari dan mengusir wartawan-wartawan itu. Namun di luar ada banyak wartawan. Mereka tidak berhenti memotret dan mengambil video. Para pengawal tidak bisa mengusir mereka. Di tempat itu sangat kacau. Daniel melindungi Victoria sambil menelepon Ryan. Dengan sangat cepat, Ryan membawa orang datang dan mengusir wartawan-wartawan itu dengan paksa. "Cari tahu media mana saja. Bersihkan semuanya." Daniel sangat marah. "Baik." Ryan membawa para pengawal pergi. Namun, saat berjalan sampai di depan pintu, dia tercengang dan matanya terbelalak. Nona Tracy, tutup pintunya." Daniel tidak mendengar kata-kata Ryan. Daniel menoleh saat memberi perintah. Dia melihat Tracy di depan pintu dan tercengang. Tracy menyipitkan mata dan menatapnya dengan dingin. Tatapan matanya sangat rumit. Ada kebencian, rasa jijik dan memandang rendah. "Nona Tracy, ini salah paham." Ryan mencoba untuk menjelaskan, tapi Naomi berteriak dengan marah. "Sudah melepaskan pakaiannya. Masih salah paham. Dilihat dengan mata kepalaku sendiri. Apa kamu menganggap kami adalah orang bodoh?" Paula marah sampai wajahnya pucat. "Kalian." Tracy tidak berkata sepatah kata pun. Dia hanya mengambil ponsel dan menelepon Gigolo. Memang benar. Telepon di atas meja bergetar. Tracy menatap ponsel itu. Sorotan matanya menjadi semakin suram. Bibirnya melengkung dengan ejekan. Dia melirik Victoria yang sedang meringkuk di dalam selimut. Kemudian menatap Daniel dengan penuh kebencian. "Kamu sangat bagus. Sungguh sangat bagus. Berbohong padanya lagi. Menggunakan dua kepribadian. Satu picik dan satu lagi baik. Berakting di depannya. Di depan berakting seakan-akan terlihat sangat setia dan penuh kasih sayang. Tetapi di belakang malah diam-diam bermain dengan wanita lain. Luar biasa." Bab 852. Daniel ingin menjelaskannya, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Tracy menatapnya dengan dingin, lalu pergi dengan marah.
Naomi dan Paula segera mengikutinya di belakang. Ryan menatap Daniel dengan hati-hati. Tidak tahu harus berkata apa. Minta orang rumah sakit datang untuk menjaga Victoria. Daniel memerintahkan dengan tenang. Baik, Ryan segera menelepon untuk memanggil orang datang. Daniel memakai jaket, mengambil ponsel, dan bergegas mengejar keluar. Victoria membuka mulut ingin menahannya. Sayangnya dia tidak bisa berbicara. Hanya bisa melihat Daniel pergi. Nona Victoria, Anda istirahat dulu. Aku segera meminta dokter hotel kemari. Ryan menutup pintunya. Apa Daniel adalah pria yang memakai topeng itu? Paula tidak bisa menahan diri dan bertanya. Ya, Naomi menatap Tracy dengan hati-hati. Pada saat ini, Tracy kelihatan sangat tenang. Tetapi matanya bersinar dengan cahaya dingin. Nona Tracy, jangan marah. Anda tidak pantas bersedih untuk pria semacam ini. Paula menasihatinya dengan hati-hati. Diam, Naomi mengingatkannya dengan suara rendah. Paula segera diam dan tidak berani mengeluarkan suara. Pintu lift sudah terbuka. Saat Tracy hendak berjalan keluar, sosok yang sangat familiar bergegas kemari bagaikan angin dan menghalangi jalannya. Daniel bergegas turun tangga dari lantai belasan. Dia sedikit terengah-engah. Kita bicara. Daniel tidak tahu mengapa Tracy bisa muncul di sini. Tidak tahu telah mendapat kabar seperti apa. Tidak tahu telah ingat berapa banyak dan tahu berapa banyak. Daniel tidak ingin membiarkannya salah paham lagi. Apa yang mau kamu bicarakan? Tracy mengangkat alisnya dan memelototinya. Bicara tentang kamu yang membiarkanku pergi dan hanya mempertahankan anak di pesta pernikahan waktu itu. Atau bicara tentang keluarga Wollens yang membunuh Bibi Juni di Thailand. Atau hak asuh ketiga anak. Mendengar kata-kata ini, Daniel tercengang. Dia sudah tahu semuanya. Melihat ekspresimu, itu menandakan kamu mengakuinya. Tracy mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Matanya penuh dengan aura ingin membunuh. Keluarga Wollens sungguh hebat. Aku yang dulu tidak punya kekuasaan, jadi menindas dan menghinaku seperti itu. Bukan seperti itu. Dengarkan penjelasanku. Sudah cukup. Tracy menyela perkataan Daniel. Dia menggertakkan gigi dan berteriak dengan marah. Daniel, kamu tunggu saja. Aku akan membalas 2 kali lipat atas luka yang diberikan keluarga Wollens padaku. Aku akan membuat kalian membayarnya dengan harga yang setimpal. Tracy berkata dengan marah sambil mendorongnya dan pergi dengan angkuh. Daniel tercengang di tempat. Melihat dia pergi, suasana hatinya sangat rumit. Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Sejak Tracy kembali, dia sudah tahu bahwa cepat atau lambat, hari ini akan datang. Hanya saja, dia tidak menyangka bahwa hal ini datang begitu cepat. Terlalu cepat sampai dia tidak sempat mencegahnya. Tuan Daniel, Anda baik-baik saja? Ryan bertanya dengan hati-hati dari belakang. Daniel kembali sadar dan berjalan keluar dengan putus asa. Dia sudah tahu semuanya. Maksudmu, dia sudah tahu hubungan kalian? Ryan bertanya dengan cemas. Atau dia sudah teringat hal-hal yang terjadi waktu itu? Seharusnya bukan sudah teringat. Daniel menyipitkan matanya. Dia mengingat kembali dengan seksama reaksi Tracy tadi. Jika ingatannya sudah kembali, mungkin perkataannya akan lebih dalam lagi. Aku rasa dia mendengarnya dari Windy. Kalau begitu, masih ada ruang untuk mendapatkannya kembali. Ryan menghela napas lega. Saya rasa, Anda seharusnya mencari waktu. Jelaskan dengan baik padanya. Ya, suasana hati Daniel sangat buruk. Di lantai atas sudah selesai diatur. Sudah, Ryan menjawabnya. Lily sudah mengutus orang kemari. Aku meninggalkan 2 orang untuk berjaga di sana. Nona Victoria akan baik-baik saja. Bagaimana dengan wartawan-wartawan itu? Daniel bertanya sambil mengerutkan keningnya. Sudah kabur semua. Tapi saya akan mengambil rekaman kamera pengawas untuk mencari identitas mereka satu persatu. Lalu meminta pertanggungjawaban mereka. Kata Ryan. Bab 853. Bagus. Daniel berjalan keluar dari hotel. Melihat ada polisi mengelilingi pagar pembatas di jalan dan jejak kecelakaan mobil. Dia bertanya sambil mengerutkan keningnya. Apa yang terjadi? Begitu Nona Linda naik mobil, ia langsung ditabrak oleh truk pengaduk beton. Aku segera lapor polisi. Ryan melaporkan. Dia sudah dilarikan ke rumah sakit. Seharusnya tidak membahayakan nyawanya.
Dia belum sempat memakai sabuk pengaman. Terlempar keluar dari mobil dan terpental ke dalam hamparan bunga. Beruntung tidak merenggut nyawanya. Sopirnya tidak seberuntung dia dan meninggal di tempat. Kenapa bisa begitu kebetulan? Daniel mengerutkan keningnya dan merasa ada yang tidak beres. Segalanya tampak sedikit aneh malam ini. Sepertinya ada semacam kebetulan yang aneh. Tampaknya sudah diatur sejak awal. Daniel masih sedang memikirkannya. Kepalanya tiba-tiba merasa sangat pusing. Tuan Daniel, Ryan segera memapah Daniel naik mobil. Anda terlalu lelah. Pulang istirahat dulu. Setelah naik mobil, Daniel memegang dahinya dan berpesan dengan suara rendah, hentikan media. Jangan biarkan mereka sembarang menulis. Saya paham. Anda tenang saja. Ryan mengantar Daniel pulang ke rumah dan meminta pelayan untuk membantunya berganti pakaian, agar Daniel bisa istirahat dengan tenang. Kemudian dia bergegas pergi mengurus masalah media. Ryan juga merasa bahwa apa yang terjadi malam ini sangat aneh. Sepertinya itu adalah kejadian berantai dari awal hingga akhir. Sepertinya setiap kejadian sudah direncanakan dengan baik. Namun, bagian mana yang bermasalah? Siapa yang merencanakannya? Ryan tidak berani mengambil kesimpulan. Jika ia menyusun kembali seluruh kejadian dari awal, sepertinya juga tidak ada celah yang berarti. Sejak terjadi sesuatu pada keluarga Hilton, sudah terus diperhatikan oleh berbagai media. Mereka melacak dan memotret secara diam-diam dan terang-terangan. Sekarang Victoria tertangkap basah bertemu dengan pria di hotel. Berita besar yang begitu gempar. Tentu saja mereka ingin tahu. Bahkan mereka langsung menerobos masuk. Itu tidak mengherankan. Bagaimanapun juga, orang yang kehilangan kekuasaan akan ada banyak orang yang menyerangnya. Sekarang grup Top Sky sudah hampir bangkrut. Para media itu sama sekali tidak memedulikan mereka. Hanya ingin mendapatkan berita besar dan menginjak-injak mereka pada saat-saat terakhir saja. Lagi pula, pada saat kejadian, Ryan tidak berada di lokasi. Hanya ada dua pengawal yang tidak familiar menjaga di depan pintu. Para media itu tidak tahu bahwa pria yang berada di dalam adalah Daniel Wallens, makanya berani begitu kurang ajar. Menyimpulkannya dari awal, sungguh tidak bisa menemukan masalah yang berarti. Jika harus mencari sesuatu yang mencurigakan, mungkin itu adalah Linda. Dalam seluruh hal ini, dialah yang paling mencurigakan. Bagaimanapun juga dia memiliki catatan kriminal dan juga punya niat jahat. Dia sendiri yang telah menyinggung keluarga Moore. Sekarang Johnson seharusnya menyalahkannya dan memintanya untuk menyelesaikan masalah. Tapi dia menarik keluarga Wallens agar Daniel membantu keluarga Hilton. Linda berani menggunakan trik untuk kepentingannya sendiri. Ini juga bukan hal yang tidak mungkin. Namun, jika dipikir-pikir lagi, Linda juga tidak mendapatkan keuntungan dalam hal ini. Dia hampir mati tertabrak, walaupun akhirnya nyawanya bisa diselamatkan. Tapi dia juga mengalami luka yang sangat serius. Berdasarkan sifatnya, seharusnya tidak mungkin membuat dirinya sendiri dirugikan. Jika sungguh dia yang merencanakannya, seharusnya dialah yang berada di dalam kamar dan melakukan hal-hal yang tidak pantas dengan Daniel. Mengapa malah membantu Victoria? Memikirkan hal ini, kecurigaannya terhadap Linda bisa dikesampingkan. Namun, selain dia, masih ada siapa lagi? Ryan, teringat kata-kata Linda sebelum dia pergi. Kalian semua telah diberi obat apa oleh si bisu itu? Dia hanya tampak baik hati dari luar. Sebenarnya hatinya sangat kejam. Tampaknya tidak akan menyakiti orang lain. Sebenarnya dia sangat licik. Jika bilang bahwa siapa yang mendapatkan keuntungan dalam hal ini, kalau begitu, seharusnya adalah Victoria. Jika seluruh kejadian ini tersebar keluar, maka posisi Victoria sebagai Nyonya Daniel akan menjadi kokoh. Memikirkan hal ini, Ryan merasa merinding di punggungnya. Tapi, bagaimanapun juga, Victoria tidak tampak seperti orang yang licik. Lagi pula, mana mungkin dia memiliki kemampuan yang begitu besar untuk merencanakannya dengan begitu teliti. Jika memang pemikirannya licik dan mendalam, bisa memikirkan rencana-rencana ini, tetapi berdasarkan kemampuannya, dia juga tidak mungkin bisa melakukannya. Bab 854. Tidak perlu memikirkan hal lainnya dulu. Menggerakkan media-media itu untuk menerobos masuk pada saat yang tepat, itu merupakan hal yang sulit. Apa yang sebenarnya terjadi?
Rian memikirkan hal-hal ini, tapi ia tetap tidak bisa memahaminya. Saat ini, dia hanya bisa melakukan sesuai perintah Tuan Daniel dan menekan media. Hal yang lainnya hanya bisa menunggu Tuan Daniel bangun, baru dibicarakan lagi. Namun, Rian tidak menyangka bahwa Daniel tidur sampai siang hari di hari berikutnya. Dia mungkin sungguh terlalu lelah, ditambah lagi karena minum anggur terlalu banyak tadi malam. Bagaimana mereka memanggilnya pun dia tetap tidak bangun. Ada banyak hal yang sedang menunggu keputusannya. Rian mengetuk pintu beberapa kali. Tetap tidak ada gerakan di dalam. Hari ini adalah akhir pekan. Ketiga anak selesai ikut kelas di rumah dan bersiap-siap turun ke lantai atas untuk makan siang. Melihat Rian sedang bolak-balik di depan pintu kamar Daniel, Carlos maju ke depan untuk bertanya, "Paman Rian, ada apa?" "Ada hal mendesak yang harus dilaporkan pada papimu." Rian sangat cemas. "Tuan muda Carlos, bisakah kamu masuk untuk melihatnya?" "Oke." Carlos mengetuk pintu. Tetap tidak ada respons dari dalam. Dia langsung berkata, "Papi, aku masuk ya." Setelah mengatakannya, Carlos mendorong pintu dan berjalan masuk. Charles dan Carla juga ikut masuk. Papi tidur sangat pulas. Carla berjalan ke samping ranjang. Dia menemukan Daniel sedang memeluk bantal. Tidur nyenyak, sedikit mengernyit dan mendengkur. "Papi," Charles menekan suaranya dan memanggil dengan lembut. "Cepat bangun. Paman Rian ada perlu mencarimu." Daniel tetap tidak merespons. Carlos maju untuk memeriksa napasnya. Dia menoleh dan berkata pada Charles dan Carla, "Papi baik-baik saja. Kita keluar dulu." "Oh." Ketiga anak itu bersama-sama berjalan keluar dari kamar. Rian bertanya dengan tergesa-gesa, "Bagaimana? Papi masih tidur? Mungkin karena terlalu lelah." Carlos sangat tenang. "Paman Rian, paman begitu cemas. Apa ada sesuatu? Bagaimana kalau memberitahuku?" Rian tercengang sejenak dan berkata dengan canggung, "Ini adalah masalah orang dewasa. Tuan muda masih kecil. Aku sering membantu papi mengecek dokumen. Jika itu masalah perusahaan, aku seharusnya bisa membantunya." Carlos melihat setumpuk dokumen di tangan Rian. "Bagaimana kalau bawa ke ruang kerja? Tunjukkan padaku." "Baiklah. Boleh juga." Rian mengikuti Carlos datang ke ruang kerja dan menyerahkan dokumen padanya. "Tuan muda Carlos, Anda baca dulu. Saya masih ada urusan lain. Saya akan kembali sebentar lagi. Baca dulu saja dokumen-dokumen ini. Jangan sembarang memindahkannya ya." "Aku tahu." Paman lanjutkan kesibukan saja. Carlos duduk di kursi Daniel dan mulai membaca dokumen bahasa Inggris itu. Setelah membacanya, dia mulai mengernyit. "Carlos, ada apa?" Charles berjinjit dan mendekatkan tubuhnya baru bisa membaca tulisan di dokumen. Tetapi yang dia paham juga tidak banyak. Apa yang tertulis di sini? "Terjadi sesuatu di perusahaan." Carlos mengerutkan kening dengan erat dan tampak serius. "Pasar saham bergolak. Para pemegang saham sedang mencari papi dan ada banyak rumor buruk di luar. Opini publik yang negatif berdampak besar pada papi." "Hah, kalau begitu apa yang harus dilakukan?" Carla terkejut. Wajahnya yang kecil menjadi pucat. "Tidak perlu takut. Papi pasti bisa menanganinya dengan baik." Carlos membaca dokumen itu satu persatu. Akhirnya sorotan matanya mengarah pada sebuah dokumen. Dokumen ini tertulis nama satu orang. Tracy Moore. Fotonya adalah mami mereka. Mata Carlos berkedip-kedip dengan kencang. Dia mengambil dokumen dan membacanya dengan teliti. Orang dalam foto ini benar adalah maminya. Namun nama yang tertera dalam data identitasnya memang tertulis wakil presidir dari grup Moore, Tracy Moore. Juga ada perkenalan detail di bawahnya, termasuk proporsi saham di grup Moore, posisinya di dunia bisnis internasional, dan berbagai pencapaian cemerlang di pusat perbelanjaan. Di antaranya termasuk proyek olahraga London dan proyek Ocean Wild kota Bunaken. Melihat tulisan yang ada di bawahnya, para pemegang saham mempertanyakan, kali ini perusahaan mengalami berbagai tekanan. Itu karena perbuatan orang ini. "Carlos, ada apa denganmu? Ekspresimu begitu buruk." Charles menatap Carlos dengan tidak tenang. Bab 855. Ada beberapa hal yang harus kupastikan dulu. Carlos tidak terburu-buru memberitahu Charles dan berkata pada mereka, "Kalian pergi makan siang dulu.
Aku mau membaca dokumen lagi. Baiklah, Charles sedikit kecewa. Lagi pula aku juga tidak paham dan tidak dapat membantumu. Aku akan meminta Nenek Riana untuk membawa makan siang ke sini. Kakak bisa membaca sambil makan. Carla menuangkan segelas air untuk Carlos. Minum seteguk air dulu. Jangan terlalu lelah. Terima kasih, Carla. Carlos menganggukkan kepala dan berkata, pergilah, jangan sampai kelaparan. Ya, ketika Carla berbalik dan bersiap-siap mau pergi, Rosie tiba-tiba melihat foto di atas dokumen. Ia mengepakkan sayap dengan penuh semangat dan berteriak, Mami, Mami. Carlos segera menutup dokumen itu. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Rosie, jangan ribut. Rosie sialan, sungguh menyebalkan. Charles memarahinya. Waktu itu juga seperti ini di rumah sakit. Terus-menerus memanggil Mami. Juga terbang ke tangga. Kita susah payah mengejarnya. Rosie, sekarang Kak Carlos mau bekerja. Kamu tidak boleh mengganggunya. Carla mengusap-usap bulu Rosie dan mengingatkannya dengan lembut. Rumah sakit adalah tempat yang membutuhkan ketenangan. Lain kali kamu pergi ke rumah sakit tidak boleh sembarang berteriak lagi. Mami, Mami, Rosie memanggil beberapa kali lagi. Charles dan Carla memelototinya. Ia hanya bisa menyusulkan kepala ke dalam sayapnya dan tidak berani mengeluarkan suara lagi. Waktu itu Rosie juga memanggil Mami di rumah sakit. Carlos menyadari sesuatu dalam sekejap. Belakangan ini, dia terus melatih Rosie dan membiarkannya melihat foto dan video Mami. Dia berpikir bahwa jika suatu hari Mami muncul, Rosie bisa mengenalinya. Bagaimanapun juga, insting dan kepekaan hewan lebih tinggi beberapa kali lipat dari manusia. Ya, 2 hari yang lalu, kakak pergi menjenguk kakek buyut di UGD. Carla juga ingin ke sana. Jadi aku menemani Carla pergi bersama. Saat kami berjalan di sudut koridor, Rosie tiba-tiba berteriak. Charles dengan penuh semangat menceritakan proses kejadian malam itu dengan detail. Carla juga menambahkan, untungnya Kak Kiki menangkapnya. Kalau tidak, kami masih harus mencarinya di rumah sakit. Mendengar kata-kata ini, Carlos segera mengulurkan tangannya. Rosie, kemari. Carla melepaskannya. Rosie segera mengepakkan sayapnya dan terbang ke lengan Carlos. Carlos mengusap-usap bulunya dengan lembut dan berkata pada Charles dengan serius, Charles, kamu pergi tutup pintu dulu. Charles melihat ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Dia sedikit tidak tenang dan bergegas berlari ke sana untuk menutup pintu. Kak Carlos, ada apa? Carla bertanya dengan tegang. Carlos membuka dokumen itu, menunjuk foto itu dan bertanya pada Rosie, Rosie, apa orang yang kamu lihat di rumah sakit 2 hari yang lalu? Mami, Mami, melihat foto Trasimor, Rosie langsung berteriak. Kepalanya yang berbulu menggosok-gosok foto itu, menunjukkan kasih sayangnya. Hah, Charles dan Carla tampak bingung. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Carlos. Carlos segera membuka ponselnya untuk mengambil rekaman kamera pengawas dan mencari video yang terekam 2 hari yang lalu. Dia memasang kamera mini di tubuh Rosie, sama seperti kamera dashboard mobil yang bisa merekam peristiwa yang terjadi dalam 72 jam. Tetapi jika lewat dari 72 jam akan terhapus secara otomatis. Sekarang masih belum melewati waktunya. Seharusnya rekaman itu masih ada. Kak Carlos, apa yang kakak lakukan? Charles dan Carla mendekatinya dari sisi kiri dan kanan untuk melihat. Set, Carlos mengerutkan keningnya dan mengingatkan mereka untuk jangan rebut. Sangat cepat, ponselnya menampilkan video rekaman malam itu. Carlos menghitung sambil menarik waktunya. Waktu itu sepertinya pukul 0.35 dini hari. Sangat cepat. Layarnya menampilkan adegan Charles dan Carla bersama-sama menggendong Rosie berjalan menuju UGD. Dari sudut perspektif yang terekam oleh kamera di tubuh Rosie, memang terlihat sosok yang familiar. Carlos segera menekan tombol berhenti sementara dan memperbesarnya. Itu Mami.